Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari K26 Fisika Dasar yang diajarkan oleh Bu Rena dan Bu Triati. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas RBL kami yang berhubungan dengan usaha dan energi. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu nih sama teman-teman aku nih. Mulai dari yang paling ujung sana. Halo semuanya, nama saya BJ Raja Partogi Sidian, NIM 165231184. Salam kenal. Halo semuanya, nama aku Arya Yudhistira dengan NIM 196231160. Halo semuanya, aku Sabil Huda dengan NIM 1962322. Halo semua, nama saya Kevin Azra dengan NIM 1962322. Halo semua, nama aku Khalid Nugraha, NIM 1962330. Halo semua, nama aku Erpanda Pemimitama, NIM aku 165231998. Halo guys, aku ada Hagidwan, NIM aku 196231114. Dan aku Wisama Duta, NIM 196230058. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai project RBL kita. Alat yang kami gunakan yaitu kawat, korek dan lilin, amplas, penggaris, cutter, lem tembak, double tip dan selotip, dan yang terakhir ada gunting. Untuk bahan yang kami gunakan ada triplek, styrofoam, kardus, dan kelereng. Oke, jadi tujuan dari Project Resource Based Learning kami adalah yang pertama, untuk menyelidiki konversi energi potensial menuju energi kinetik dan juga sebaliknya pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan juga bidang melengkung. Yang kedua adalah untuk menyelidiki pengaruh bentuk lintasan dan juga kemiringan lintasan terhadap waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang lintasan. Baik, saya akan membahas tentang teori dasar yang digunakan pada RBL ini. Pada RBL ini akan digunakan dua teori dasar pada fisika, yaitu mekanika dan hukum kekekalan energi mekanik. Mekanika sendiri terdiri dari kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda, baik benda translasi maupun benda yang berotasi. Gerak suatu benda pada kinematika dianalisis tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut atau pengaruh lingkungan terhadap gerak benda tersebut. Sedangkan dinamika mempelajari gerak benda tersebut dengan analisis gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Pada kinematika, terdapat 3 rumus umum yang akan digunakan pada RBL ini. Yang pertama adalah kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah atau dikurang percepatan dikali waktu yang ditempuh. Lalu yang kedua adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah atau dikurang 2 kali percepatan dikali dengan jarak yang ditempuh. Lalu yang terakhir, jarak yang ditempuh adalah kecepatan awal dikali waktu yang ditempuh ditambah atau dikurang dengan setengah percepatan dikali waktu yang ditempuh kuadrat. Dengan kata lain, persamaan pertama adalah VT sama dengan VO plus min AT, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus min 2AS, dan S sama dengan VOT plus min setengah AT kuadrat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Ketika energi digunakan untuk berbagai aktivitas manusia, energi tidak hilang namun berubah menjadi bentuk energi lain. Misalnya, sebuah mobil mengubah bentuk energi panas dari pembakaran bensin menjadi energi gerak dari mesin dan otomasi instrumen. Hukum kekekalan energi mekanik dinyatakan dengan persamaan energi mekanik mula-mula atau EM inisial sama dengan energi mekanik akhir atau EM final. Dalam hal ini, delta EM itu sama dengan 0. Lalu dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab gerak suatu benda, gaya, torsi, dan akibatnya. Pada dinamika, terdapat 3 dasar hukum yang dikemukakan oleh Newton, yaitu yang pertama hukum Newton pertama, yang berbunyi, benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya hukum Newton kedua, yang berbunyi, besar suatu gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan massa benda dan besar kecepatan benda.
Dan yang terakhir, hukum ketiga Newton yang berbunyi, untuk setiap gaya tindakan terdapat gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Dalam proses pembuatan lintasan, pertama kita perlu menggambar dan mengukur lintasan apa yang akan kita buat. Selanjutnya, kita dapat menggunakan amplas untuk membentuk lintasan yang akan kita buat. Apabila belum rapi, kita dapat menggunakan cutter untuk merapikan. Untuk mempermudah membuat lintasan, kita dapat menggunakan solder seperti video yang ditunjukkan. Selanjutnya, apabila lintasan sudah jadi, kita lapisi bagian atasnya dengan kertas halus supaya tidak adanya gesekan. Lakukan percobaan pada lintasan sampai dirasa lintasan sudah benar. Apabila lintasan sudah jadi, kita dapat mengukur kertas untuk menutupi sisi miring lintasan agar terlihat lebih elok. Selanjutnya, gunting kertas yang sudah diukur dan tempelkan double tip di setiap sisinya. Tempelkan alas pada triplek yang sudah ditempeli double tip. Letakkan lintasan yang sudah jadi di atas triplek yang sudah ditutupi oleh pengalas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai lintasan yang telah kami buat. Lintasan kami terbuat dari styrofoam sebagai kerangkanya, kemudian kami lapisi dengan kertas karton. Selain itu, kami juga membuat semacam frame dari kertas karton juga, supaya ketika kelerengnya itu dijatuhkan, kelereng tersebut tidak menyimpang sehingga jatuh atau keluar dari lintasan tersebut. Lintasan yang kami buat memiliki 3 variasi. Yang pertama yaitu lintasan yang miring tetapi rata, kemudian lintasan dengan bidang yang melengkung, dan terakhir lintasan dengan bidang yang sedikit bergelombang. Nah, untuk fitur yang terakhir, kita membuat sebuah celah atau bukaan di dekat bagian pintu masuk dari kelereng ini, supaya bisa kita masukkan penggaris atau suatu penghalang, supaya kelereng-kelereng ini apabila dijatuhkan akan jatuh pada waktu yang bersamaan, supaya tidak ada perbedaan waktu mulai, sehingga pengukuran bisa menjadi lebih akurat. Nah, mari kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira begitu fiturnya. Sekarang kita bisa langsung mencoba dan juga mengukur posisi kelereng terhadap waktu menurut lintasan yang berbeda-beda ini. Terima kasih. Dari percobaan yang telah dilakukan tadi, kita melihat bahwa terjadi perubahan energi mekanik dari energi potensial ke energi kinetik dalam proses jatuhnya kelereng di lintasan. Di sini, kecepatan akhir secara teoritis haruslah sama dengan akar dari 2 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi dari posisi awal untuk setiap kelereng. Akan tetapi, karena tidak idealnya kondisi di mana kelereng sering menumpuk dinding ataupun gesekan antara lintasan dan kelereng, maka kecepatan akhir teoritis sepertinya tidak akan sama dengan kecepatan akhir di eksperimen. Kemudian, kita juga melihat bahwa bentuk lintasan berpengaruh pada waktu tempuh, di mana bentuk lengkung menjadi bentuk dengan waktu tempuh yang paling singkat dibandingkan bentuk yang miring ataupun yang bergelombang. Ini terjadi karena akselerasi di awal pada lintasan bentuk melengkung itu lebih cepat dibandingkan yang bidang miring. Oleh karena itu, di bidang melengkung, kelereng mencapai titik akhir lebih cepat dibandingkan yang bidang miring ataupun yang bidang gelombang. Sekian dari Project RBL kami. Harapan kami, Project RBL kami dapat memberi manfaat untuk siapapun itu di luar sana yang menonton video ini. Kami juga berharap agar kami bisa lebih paham lagi nih tentang Project RBL ini dan konsep yang di baliknya, yaitu usaha dan energi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.